Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Yohanes Pembaptis mendapatkan tugas untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ke dalam dunia ini. Dan pesan yang sama hari-hari ini Tuhan sampaikan kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya, bahwa kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Berarti kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi umat yang layak baginya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin singkat. Tuhan sudah berbicara kepada saya hari-hari ini. Lebih serius lagi tentang hal ini. Dia akan segera datang. Dan dia berkata, aku akan datang lebih cepat daripada apa yang kau pikirkan. Saudara, mari kita bersiap-siap. Saudara, pada waktu nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini, dia akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Namun sebelum itu, ada pengangkatan gereja. Saudara, umat yang layak baginya, itu yang akan diangkat. Dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya setelah itu. Oh, saya sangat merindukan akan hal itu. Saya percaya saudara juga merindukan akan hal itu. Karena itu mari, hari-hari ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Kita diminta untuk menyiapkan, mempersiapkan diri kita untuk menjadi umat yang layak baginya. Sebab dia akan datang untuk kali yang kedua. Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan, saudara dan saya harus penuh Roh Kudus dan melakukan firman Tuhan. Penuh Roh Kudus dan lakukan firman Tuhan. Yohanes Pembaptis juga penuh Roh Kudus dan dia melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus dia juga penuh Roh Kudus dan dia melakukan kehendak Bapa di sorga. Umat yang layak baginya itu adalah suatu umat yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Pesan Tuhan yang begitu kuat mengawali memasuki tahun 2014 dan dipertegas lagi ketika di pertengahan tahun 2014. Tuhan mengendaki kita berharap hanya kepada Dia. Dan yang ketiga yang Tuhan ingatkan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. Untuk itu kita harus dalam kondisi mengalami kasih yang mula-mula. Dan kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan bagi diri kita sendiri, Tuhan minta kita banyak mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan yang keempat, Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi umat yang layak. Yang artinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam sorga. Saudara, tidak semua orang yang namanya Kristen itu masuk sorga. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, tidak semua orang yang menamakan dirinya Kristen akan masuk sorga. Sebab keselamatan itu adalah satu proses. Saudara, kita harus tinggal di dalam Dia. Dan setia sampai akhir. Tinggal di dalam Dia itu artinya hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut firman-Nya. Kita harus hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Saudara, saya berdoa. Semua kita menjadi umat yang layak baginya. Artinya kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
berada di sorga dan selama-lamanya. Namun sebelum itu, selagi kita masih ada di dalam dunia, saya berdoa, saudara diberkati berlimpah-limpah. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan. Bapa, hamba-Mu berdoa buat gerejamu. Bapa, kami terima pesan-Mu. Kami akan menyiapkan diri kami untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua ya Tuhan. Waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat ya Tuhan. Datanglah segera. Datanglah segera. Makasih Abah. Dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu. Amin.